Pokari, sedang biunan resah apa? Yuk dengerin Pokari. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Pokari. Nah, gak kalah seru, Pokari episode kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya keren juga. Nah, mungkin dari kemarin-kemarin udah membahas banyak tentang yang berhubungan dengan psikologi, dan juga sekarang mungkin kita ngebahas tema yang baru gitu ya Teh. Mungkin boleh perkenalkan diri Teteh, ada siapa di sini? Halo teman-teman semua, saya dengan Dinda Dwanowati, biasanya dipanggil Dinda. Saya psikolog ULPP dan juga dosen dari Fakultas Psikologi. Gimana Teh kabarnya ya ini? Alhamdulillah sehat, seperti biasa, tugasnya yang ngajar, dengan klien, ya alhamdulillah sehat. Cukup sibuk ya Teh? Ya, mencari kesibukan tapi mudah-mudahan nggak toksik ya. Nah, udah ngebahas nih. Jadi topik kita kali itu tentang toxic productivity. Nah, mungkin kita udah sering productivity itu kan bagus ya, tapi ini ada kata toksiknya gitu. Pasti kan kalau udah toxic mungkin jadi berbahaya. Nah, mungkin kita dibahas kenapa sih bisa jadi toxic gitu. Oke, jadi ternyata toxic productivity itu istilah yang itu tuh adalah perkembangan dari beberapa kondisi yang konteksnya itu di pekerjaan atau ketika seseorang mengerjakan tugas. Jadi dulu itu ada istilah mungkin yang teman-teman familiar dengan sebutan workaholic, ya, orang yang bekerjanya tuh sangat keras gitu ya, terus-terusan, kelihatannya tuh kayak semangatnya tuh nggak bisa habis gitu ya. Terus misalnya tuh kalau kerja itu pulangnya sore terus, kadang-kadang malam gitu ya, pokoknya hidup dia tuh kayaknya hanya untuk kerja gitu. Nah, terus muncullah istilah yang disebut dengan hustle gitu ya, bahwa akhirnya lingkungan itu mempersepsi bahwa oh kalau orang yang kerja ternyata yang kayak gitu ya yang bagus ya. Workaholic itu dipandang sebagai orang yang bekerja dan itu adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Itu yang disebut dengan hustle culture di konteks pekerjaan. Nah, dengan demikian itu menjadi satu tuntutan bahwa orang kerja tuh harus kayak begitu. Dan akhirnya tanpa disadari itu tuh jadi dipersepsi oleh pekerja-pekerja yang akhirnya mereka pun juga menuntut diri mereka, ya udah betul dia harus kayak gitu deh. Dan itu ditunjukkan bahwa oh kerja itu ternyata harus produktif, menunjukkan bahwa aku teh orang yang bisa punya motivasi yang tinggi, bahwa aku teh udah lemah gitu ya, bahwa aku teh bisa mencapai tujuan gitu ya, tujuan perusahaan dan tujuan pribadi. Nah itu gitu kan, jadi orangnya tuh memang akhirnya menuntut diri harus lebih, jadi memang kelihatannya serius gitu. Oke. Kan tadi sempat bilang nih, kadang ada orang yang beranggapan bahwa yang hilang kerja itu baik. Sebenarnya ada tanda-tanda yang jelas banget gak sih Teh kalau misalnya itu tuh sebuah ketoksikan dalam produktivitas gitu Teh? Oke. Ada beberapa tandanya. Yang paling kelihatan itu sebetulnya dia nggak merasa benar-benar happy sama pekerjaannya, karena dia merasa sebenarnya kok aku tuh kerja capek banget, tapi kalau misalnya aku istirahat aku merasa aku bersalah karena aku jadi nggak bisa produktif. Jadi dia punya rasa bersalah yang cukup tinggi ketika dia bekerja. Terus bahwa sebenarnya dia butuh istirahat gitu, tapi dia merasa bahwa istirahat itu kan adalah sesuatu hal yang salah yang dia lakukan gitu ya. Terus dia merasa bahwa dia harus selalu mengabaikan hal yang lain di luar pekerjaan. Jadi dia jadi nggak peduli sama teman, dia jadi nggak peduli sama keluarga gitu ya, karena dia ngerasa bahwa hidup aku itu harus menunjukkan bahwa aku tuh adalah orang yang memang betul-betul punya energi besar untuk bisa menunjukkan aku tuh produktif. Jadi ada keinginan untuk menunjukkan diri dia itu memang seorang pekerja keras ya, kayak tadi sama dengan bapak ini. Jadi mungkin kesimpulannya mah dia nggak merasa lelah di workplace dia sebetulnya kayak gitu. Tapi kan mungkin ada Teh orang yang semangat bekerja itu emang ada tujuannya, misalkan secara ekonomi mungkin meningkatkan ekonomi. Terus yang menjadi pertanyaan tuh batasannya kayak gimana sih Teh? Kan mungkin ada yang emang ngejar sesuatu tapi ternyata itu tuh udah masuk toxic gitu. Sebetulnya orang itu
ada beberapa hal yang bikin orang itu kan sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dia adalah produktif gitu ya. Dari sudut pandang ekonomi misalnya, ya aku juga kan harus harus bisa menunjukkan atau memenuhi gitu ya. Kalau dia udah berkeluarga dia harus memenuhi gitu. Tapi tuntutan itu tuh bikin dia pun juga pada akhirnya menjadi tidak bisa objektif memilah gitu. Akhirnya misalnya paling gampang tuh dia akan menjadi sangat mudah emosional sekali gitu ya. Dan dia pasti akan ada kata-kata bahwa ya kan aku tuh kerja untuk keluarga, aku tuh kerja dan segala macam. Dia yang menunjukkan bahwa itu produktif tuh untuk kamu loh gitu. Padahal dia lupa bahwa dia itu kan punya batasan waktu ya kerja dari jam 8 misalnya kalau office hour sampai jam 5. Atau kalau misalnya ada orang yang kerja itu kan dia shift sifat misalnya gitu ya, dia bisa kebagian shift pagi, dia bisa kebagian shift siang, atau dia bisa kebagian shift malam. Dia tuh over gitu, jadi dia tuh kerja tuh merasa bahwa dengan dia borderless waktu itu kan jadi sesuatu hal yang akan menunjukkan bahwa aku tuh kamu akan dapet deh gitu, kamu akan terpenuhi deh perekonomian kamu. Itu satu dari tuntutan ekonomi. Secara budaya misalnya, secara budaya memang ada tuntutan kan ya, bahwa kalau kamu kerja ya, kalau kamu jadi seorang pekerja ya kamu harus menunjukkan kerja kamu dong di tempat kerja gitu kan. Nah, kalau budaya itu dituntutnya dalam konteks bekerja dan di tempat bekerja, ya itu masih make sense, masih sangat proper. Tapi ketika budaya itu dia bawa ke lingkungan relasi dia misalnya, yang harusnya kumpul sama teman-teman dia masih ngecekin kerjaan misalnya kayak gitu, itu tuh kan sudah tidak membudaya lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dia sebagai misalnya dia kerja di satu tempat yang budayanya itu adalah katakanlah budayanya dalam melayani, berarti kalau dia membawa budaya itu dalam ekspresi dia juga harus mau menunjukkan bagaimana dia juga tanda kutip melayani ini, tapi kata-kata misalnya bicara gitu, itu dari sudut pandang budaya. Ada lagi misalnya dari sudut pandang personal style-nya dia juga gitu, secara kepribadian misalnya. Ada orang-orang yang memang pada dasarnya dia orang yang ikut rules gitu. Kalau orang yang ikut rules itu kan potensial sekali dia menjadi orang yang perfectionist. Ketika dia too much perfectionisnya gitu ya, dia akan sangat subjektivitas kan. Dia akan sangat subjektif. Dia akan menilai bahwa orang yang kerjanya sama rules-nya dia tuh salah banget. Padahal mungkin pekerjaan yang udah dilakukan sama partnernya secara standar kantor udah benar nih. Itu misalnya itu dari segi personal. Atau misalnya orang yang dasarnya memang dia orang yang nggak punya coping skill yang baik ketika dia stres misalnya. Nah itu pun juga akan berpengaruh ya. Dia bisa menjadi amat sangat sensitif ketika sebenarnya pekerjaannya nggak terlalu banget. Karena dia merasa harus menunjukkan, jadi akhirnya hal-hal kesalahan-kesalahan dari temannya atau misalnya kesalahan kerja pribadi misalnya itu menjadi akan sangat mudah untuk dia menjudge orang yang salah, atau dia justru menghukum diri dia bahwa itu kan bener salah, itu kan bener. Jadi itu sih beberapa hal selain itu tentang ya, berarti emang sesuatu yang terlalu banyak dan terlalu too much itu emang baik ya? Iya betul, namanya racun ya. Iya. Kan tetap ada di badan kita juga bikin kita nggak enak sebenarnya. Nah mungkin dari kayak gitu kan ada dampaknya tadi kepada kesehatan mental kita. Mungkin apa sih itu dampak dari kita terlalu too much productivity? Fisik, kalau kesehatan mental itu kan sebetulnya dia juga fisik, psikologi sama spiritual ya. Jadi sebenarnya ada 6 komponen, tapi biasanya paling banyak tuh memang kanannya ke fisik, nanti ke mental, terus paling ke spiritualnya. Secara fisik udah pasti biasanya dia akan ketika energi dia terus dihabis tiba-tiba dia ambruk misalnya. Karena dia nggak bisa mendengarkan badannya itu butuh istirahat. Kadang-kadang badan ngasih kita warning ya, misalnya kayak pegel gitu kan, dia nggak bisa ngerasain itu. Dia sensasi badan dia tuh kayak los aja gitu kayak gitu. Fisik dia justru sebenarnya itu menjadi sangat mudah sekali gitu ya untuk terganggu. Istirahat ya, bisa masalah tidur, bisa tidur yang kepanjangan terus nanti besoknya dia kesiangan riuh gitu ya, atau
misalnya susah tidur. Terus sebetulnya karena dia memaksakan diri dia untuk bekerja dan menggunakan energi dia, waktu dia too much gitu ya. Berarti kan itu juga memacu organ-organ dalam badannya dia juga untuk bekerja terlalu keras. Ya jantungnya misalnya, ya misalnya lambungnya, livernya. Liver katanya harusnya sih liver sama lambung itu mulai bekerja itu kan jam 10 malam. Kalau misalnya jam 10 dia masih kerja kan berarti dia masih kerja juga ya gitu kan. Jadi itu pasti akan terganggu. Jantung juga kan pasti akan terganggu. Jadi pencernaan juga bisa terganggu. Jadi secara fisik itu gitu. Lagi ya tadi psikologis kali ya. Secara psikologisnya mentalnya udah pasti dia bisa stres, frustasi. Karena kalau orang menikah dia dasarnya perfeksionis, terus dia nggak bisa mencapai apa yang dia mau. Bisa frustasi tuh dia. Kenyataan nggak sesuai dengan harapan dia. Habis itu nanti dia bisa agresi. Dia bisa kalau orang bisa marah, agresi sama dia. Mungkin juga bisa jadi misalnya kalau udah nikah di rumah KDRT misalnya. Jadi secara kali dia bisa burn out, dia bisa depresi misalnya. Terus secara spiritual barangkali secara ritualnya dia bisa terganggu. Memungkinkan sekali ritualitasnya terganggu. Cara tadinya sholatnya bisa khusyuk, jangankan khusyuk lah 5 kali sehari aja gitu ya, bisa jadi bablas misalnya. Secara ritual tuh seperti itu. Tapi misalnya secara persepsi dia juga terhadap keyakinannya dia juga bisa jadi juga itu agak menurun misalnya, karena dia merasa bahwa aku tuh nggak akan bisa sukses kalau aku tuh nggak produktif. Jadi dia kan tidak karena punya mindset itu, dia tidak lagi meletakkan bahwa rezeki itu kan udah dia ngatur misalnya gitu ya. Atau ya kan kamu juga usaha teh harus disertai dengan doa. Nah itu tuh hal-hal yang seperti itu. Jadi spirit, keyakinan, ya religiositasnya juga pasti nanti akan bermasalah. Tapi yang lainnya setelah dilakukan secara kasih juga harus rapat misalnya di RT RW nggak bisa gitu kan, kayak gitu kan. Maksudnya cuma ngajakin kumpul susah misalnya, itu juga dampaknya juga cukup serius ya teh, baik banget ya, dan juga bisa melebar kemana-mana ya teh. Iya betul. Dan sebenarnya ini konteksnya nggak cuma di kerjaan ya, maksudnya kerjanya tuh nggak cuma di kantoran. Ternyata mahasiswa juga mungkin bisa itu juga bisa gitu. Namanya juga kan toxic productivity ya. Cuma memang pekerjaan term ini memang awal mulanya muncul itu memang dalam konteks pekerjaan. Hanya yang akhirnya banyak banyak melakukan mungkin perkembangan dari segi keilmuannya gitu ya, atau ditemukannya itu di mana, itu memang hampir sebagian besar ketemu problem-problem yang terkait itu ketika para psikolog klinis menangani klien-klien itu. Terus ada nggak sih teh faktor-faktor tertentu yang memicu munculnya toxic productivity? Oh ada. Yang pertama itu adalah ada culture ya. Misalnya orang-orang yang culture-nya itu budaya kerja di perusahaan itu, budaya kerjanya itu misalnya harus menunjukkan orang yang produktif. Misalnya ada yang misalnya mungkin tagline kerja kan ada yang kayak gitu ya. Misalnya ada beberapa perusahaan atau tata kerja yang punya budaya yang menuntut orang untuk menunjukkan kinerjanya dengan produktif lah ya, berarti dari segi intensitas, dari segi kualitas. Awalnya itu menjadi sangat baik gitu ya, tapi akhirnya itu bisa menjadi toxic workplace, jadi tempat kerja yang toxic gitu. Ketika misalnya secara manajemen perusahaan tidak membuat sistem yang memanusiakan manusia misalnya, gitu ya. nggak ada tempat untuk mereka istirahat, tidak ada waktu untuk mereka istirahat, atau borderless waktu gitu ya, udah sampai rumah masih di WA-in, di SMS-in sama atasannya misalnya gitu ya, yang akhirnya malah jadi orang itu yang tadinya dia ya office hour ya
jadi ya karena lingkungan menuntut saya untuk melakukan hal seperti itu, jadi akhirnya jadi lama-lama jadi internalize gitu ya, budaya yang hanya terbatas gitu. Terus kemudian juga ternyata dari segi tadi pertumbuhan ekonomi kan udah sempat juga saya bahas gitu. Ternyata sekarang itu juga ada fenomena kamu nggak akan bisa dikatakan produktif kalau kamu nggak nge-update aktivitas kamu di media sosial. Ini orang masih hidup nggak ya? Ini orang masih kerja nggak ya misalnya? Ini orang masih kerja di situ nggak sih? Gitu. Nah, itu jadi kayak tuntutan juga kan. Jadi ketika misalnya kita udah terbiasa ngelihat orang mempublish aktivitasnya dia, terus hilang harusnya seminggu itu kan dipertanyakan gitu. Mana? Iya, nah untuk orang-orang yang dia punya toxic productivity itu jadi kayak beban banget gitu. Kok orang-orang pada nyariin aku gitu ya. Kalau orang yang nggak ngerasa kena toxic productivity sih dia ya udah ya pas aku yang upload mah gitu ya. Dan misalnya aku mah nge-upload kerjaan aku kan udah misalnya dia udah bisa berpikir seperti itu gitu. Terus kemudian yang lainnya lagi pun itu adalah bicara tentang tuntutan dari teknologi. Di zaman pandemi kemarin, jadi toxic productivity itu mulai awal-awal banyaknya banget tuh memang di era pandemi. Karena di era pandemi itu kan banyak orang yang artinya borderless time ya, jadi waktu tuh nggak terbatas, orang jadi banyak kerjaan awalnya banyak itu di situ ditambah. Dan ternyata kemudian kita di sini menggunakan teknologi itu jadi mudah bisa kita hilangkan ya. Gitu. Itu yang akhirnya orang perlu adjust lagi nih. Gitu. Kalau biasa pakai gadget, dan segala macam itu pun juga jadi akhirnya membuat gampang in touch sama pekerjaan. Kalau dulu tuh kan misalnya karena handphone itu jarang, hanya ada telepon misalnya gitu kan, ya udah kita kan cuma teleponan aja masalah kerjaan. Kalau sekarang kan gampang banget ya biasanya. Minta laporan dong misalnya gitu, minta laporan misalnya gitu. Kalau dulu kan laporannya ada di komputer kantor kan gitu. Gak bisa dikirim ini, nanti deh besok aja deh kalau udah nyampe kantor. Kalau sekarang kan enggak, kan kamu bisa buka Google Drive, bisa kan sekarang dikirim. Jadi kan akhirnya secara itu bukan budaya yang di kantor, tapi lingkungan itu akhirnya membuat orang akhirnya bisa pakai gadget teknologi yang akhirnya juga. Emang di sosial media tuh banyak banget ya teh pengaruhnya. Mungkin ada orang yang toxic productivity itu gara-gara lihat temennya produktif. Iya. Jadi kan kita tuh kayak, duh kok temen aku udah ini, dan kita tuh kayak ke-trigger mungkin ya kayak, duh aku juga harus ini jadi banyak tuntutan. Mungkin itu sebenarnya bagus atau enggak sih teh? Kan mungkin kita juga dapat motivasi sebenarnya, tapi mungkin jadi kayak gimana? Oke. Batasannya itu adalah kalau kita bisa menjadikan orang itu sebagai role model yang bisa kita ikutin bagaimana caranya untuk dia berhasil, tapi kita juga bisa menentukan goals kita itu apa. Berarti kita letakkan goals kita itu sebagai goals personal, hanya kita copy caranya dia. Dan kita secara sadar melakukan hal itu. Kalau kita sadar melakukan hal itu, berarti sebetulnya ada peluang kita juga untuk melakukan evaluasi. Aku seperti ini, caranya dan kalau kita misalnya mau meniru seseorang, pasti nanti kita juga akan mencari pembanding yang lain. Oh yang ini kayaknya nggak bisa nih, nanti aku coba cari cara yang lain misalnya. Jadi dia punya roles model yang jauh lebih objektif gitu, karena dia punya beberapa. Nah tapi terus-terusan dia evaluasi misalnya mungkin goalsnya dia. Jadi dia tidak meletakkan goals orang itu untuk sama banget gitu. Kalau kayak gitu kan dia jadi lupa tentang langkah yang harus dia selama dia katakanlah dia masih dalam turut atau dia prosesnya tuh dia mindful gitu ya, sadar betul dia apa yang harus dia lakukan, dan step by step prosesnya juga mau dia lakukan. Kalau menurut saya sih itu masih baik ya gitu. Dan dia menjalankannya itu mau untuk menjalani proses step by stepnya itu gitu ya. Mungkin rasa bersalah ada gitu ya, kenapa kok aku nggak bisa gitu ya. Tapi terus kemudian dia juga coba evaluasi dan objektif, dan mungkin dia juga akan mengajak teman itu untuk berdiskusi. Kayaknya ini gak cocok ya, kamu mau banget. Jadi dia mencoba untuk mencari validasinya itu kan adalah dari beberapa orang, atau mungkin orang-orang yang dia percaya untuk jadi mentornya dia tuh.
Jadi dia tidak berpikir sendiri. Kalau orang-orang yang toksik itu kan dia akan berpikir sendiri. Jadi muncul mudah banget gitu, dia merasa bersalahnya. Standar dia jadi abu-abu misalnya, karena mungkin dia nggak punya teman diskusi, karena dia ngerasa kalau yang toxic produktif itu tuh karena dia menuntut dirinya sendiri banget gitu, itu malah akhirnya bikin dia ya aku nanti malu kalau misalnya aku disuruh sama orang gitu. Jadi deh aku aja, jadi semuanya tuh berpikir di kepalanya dia sendiri gitu. Oke, mungkin dari teman juga berpengaruh ya, mungkin dari kita ngobrol sama teman mungkin dapat feedback, terus Iya, kita juga bisa betul. mengevaluasi diri sendiri gitu betul, ya. betul banget. Kalau udah toksik mungkin udah nggak bisa kayak gitu. Iya, jadi susah dibilangin nantinya kan. Karena punya sadar sendiri. Iya betul. Kan tadi Teteh sempat bilang salah satu faktornya itu lingkungan ya. Terutama mungkin kalau bahas soal pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, ada nggak sih Teh strategi khusus untuk yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang di lingkungan pekerjaan itu? Oke. Sekarang tuh ada ya istilah namanya workplace well-being gitu ya, atau work-life balance gitu ya. Jadi beberapa perusahaan itu mereka memang bikin kebijakan-kebijakan yang membuat anggotanya atau karyawannya itu juga betul-betul dipahami bahwa mereka itu bukan sepenuhnya milik perusahaan, gitu, bahwa mereka tuh milik masyarakat, milik keluarganya, gitu ya. Sehingga beberapa kegiatan tuh keluarganya suka dilibatkan misalnya, atau mereka pun secara sistem si perusahaan ini pun juga melibatkan diri kepada masyarakat. Ini kenapa ada dana CSR misalnya kalau di perusahaan itu. Jadi itu mungkin yang pertama. Yang kedua, perusahaan akhirnya menganggap bahwa karyawan itu tidak semata-mata kayak kuda yang harus dipecutin terus udah gitu dia kerja tuh buat keuntungan perusahaan gitu. Tapi mereka tuh adalah talent. Sekarang tuh udah ke arah situ ya, udah ke arah menganggap bahwa yang bekerja ini adalah manusia, jadi kita harus manusiakan manusia. Jadi itu yang sekarang itu perspektif terhadap si karyawan itu mungkin diubah ya, ada mindset yang kebaruan sekarang gitu yang menganggap bahwa karyawan itu adalah talent. Nah, sehingga akhirnya itu menjadi turun banyak kebijakan di aktivitas mereka. Kayak misalnya secara lingkungan tuh tempat kerja mereka di beberapa perusahaan itu menyediakan tempat buat istirahat. Kalau di aku lupa ya, ini boleh nyebutin merek nggak sih ya? Itu salah satu kantor platform apa yang sering kita tonton gitu ya. Itu di kantornya tuh ada ruangan buat tidur siang misalnya gitu ya. Ada ruangan yang seperti dapur, terus tempat makan yang di situ tuh tempat orang bersosialisasi, dan itu nggak ada batasnya gitu. Dan bahkan juga ada beberapa kantor yang satu ruangan sama ruangan yang lain itu memang nggak berbatas gitu. Nah itu tuh kan untuk memenuhi kebutuhan berelasinya gitu ya, kebutuhan orang juga untuk sadar akan bahwa kamu tuh butuh istirahat misalnya gitu ya. Terus juga sadar bahwa hidup tuh jangan cuma kerja aja misalnya kayak gitu ya. Dan kerja berkualitas itu kan tidak selalu sama dengan kerja keras misalnya. Tapi bukan berarti kalau kamu mau jadi orang berkualitas kamu nggak bekerja keras gitu kan, karena kualitas itu bisa dibangun kalau intensitas itu konsisten. Nah, itu sih beberapa cara ya. Atau misalnya beberapa perusahaan ada acara outing, refresh gitu ya, gathering misalnya gitu ya, melibatkan keluarganya misalnya, atau acaranya khusus nih buat si karyawannya aja misalnya, tapi perginya agak jauh misalnya gitu ya. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan hobi misalnya, kan karyawan suka ada ya misalnya gitu, kayak kalau aku di sini kita tuh punya kayak ekstrakurikulernya dosen misalnya, ada yang suka nih misalnya karaoke gitu ya. Kebetulan kan kalau di kita alasannya juga terbuka ya, jadi kamu boleh ruangannya dipakai karaoke gitu, boleh tapi di atas jam 4 gitu. Jadi ketika semua pekerjaan sudah selesai, kita suka horor, boleh nyebut fokusnya nggak gitu. Nah itu kan, jadi misalnya ada beberapa cara yang mungkin belum turun di kebijakan, tapi pihak manajemen misalnya sangat terbuka dengan aktivitas rekreasional yang sebetulnya itu untuk menurunkan tension. Karena kalau orang kita kan pasti tension, kita juga kalau lihat tugas kan ini
extension ya gitu sih. Kita mau nanya lagi nih, kalau misalkan orang yang toxic productivity, apakah orang yang nggak bisa memanage waktunya dengan baik atau beda lagi? Satu diantaranya mungkin itu, satu diantaranya ya. Jadi kan ada beberapa faktor personal ya gitu. Dari mulai misalnya tadi misalnya yang dia bisa mengalami stres misalnya, bisa jadi juga orang yang tidak bisa manage dengan baik, atau dia justru orang yang termanage tapi terlalu strict karena perfeksionis, bisa deadline harus merasa sedikit nggak bisa karena nggak bisa kalau kayak gini, bisa jadi kayak gitu. Jadi terkait manajemen waktu tuh bisa ekstrim kiri kanan ya, sama sekali nggak bisa memanage sama terlalu memanage, jadi dia nggak fleksibel gitu kan. Ada banyak perubahan mungkin yang harusnya bisa sama disesuaikan misalnya. Ya mungkin baiknya mah di tengah-tengah ya, tidak terlalu ke sana dan terlalu ke sini. Iya betul, makanya balance ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nggak Mei dari kamu? Sejauh ini kayaknya yang tadi pertanyaan terakhir, mungkin untuk terakhir beneran ini ada closing statement nggak dari Teteh buat orang-orang yang merasa udah mulai memasuki toxic productivity gitu? Oke. Yang paling awal itu adalah be awareness kali ya. Harus ada awareness dari kitanya. Mau mendengarkan ini, aku tuh lagi butuh istirahat. Gitu ya. Mendengarkan diri sendiri dan mendengarkan lingkungan sekitar. Tadi misalnya, aku di rumah kalau udah ada komplain anak-anak, tuh gak ada waktu. Oh, ini warning. Ini warning nih berarti. Pada sekarang ini pulang pasti bareng sama dia. Berarti yang dibutuhkan bukan cuma ada di sebelah misalnya. Jadi aware sama diri sendiri, badan maunya apa, pikiran maunya apa gitu ya. Karena kadang badan tuh beneran ngasih tahu sama kita jadi gitu. Terus peka sama lingkungan sekitar kita, jadi beneran sensasi badan kita tuh 5 indera kita gitu tuh beneran harus dibuka banget untuk kita akhirnya tahu bahwa oh ternyata sebetulnya kita nggak begitu benar-benar relate sama semua yang ada di lingkungan kita. Ternyata kita cuma sekedar doang dari relate sama kerjaan doang. Padahal misalnya kita tuh bukan kerjaan doang hidup kita kayak gitu ya, keluarga dan seterusnya. Nah, itu sih kelihatannya. Jadi awareness kalau menurut aku itu jadi satu kata kunci pertama mungkin ya untuk kita bisa terhindar dari itu, atau kalau udah masuk itu yang harus memang mau mendengar orang lain, karena memang kalau cuma mendengar diri sendiri juga kan jadinya terlalu subjektif. Dibuka pintu. Lebih peka juga mungkin ya. Tadi kayak kecil kemudian kita pegal-pegal pun mungkin itu udah waktu istirahat. Betul. Nah benar loh, itu minta ampun kok. Oke teman-teman, setelah berbincang-bincang maka untuk itu lebih aware lah kepada diri sendiri, terutama mungkin kepada lingkungan sekitar, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya, masuk dalam bekerja. Oke, setelah berbincang-bincang banyak nih Teh, kayaknya kita udah sampai di penghujung untuk Pokari episode kali ini. Sebelumnya mau terima kasih kepada Teteh karena telah menyempatkan waktu untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Mungkin cukup sekian dari Pokari episode ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.